A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bab najasati, najisnya. Al-madhi, madhi. Madhi ini encer dan lengket, bening, lengket. Wal wat'i dan wat'i. Ada madhi, ada madhi. Nah, kalau wat'i itu putih, keruh, dan biasanya keluarnya itu setelah pipis, setelah kencing. Tapi tidak selalu. Ya. Misalnya habis kencing kok ada keluar lagi putih, keruh. Nah itu namanya wat'i. Kalau madhi itu biasanya keluarnya disertai dengan melihat sesuatu atau membayangin sesuatu yang hot, encer, bening, lengket, itu namanya madhi. Hadasana Musaddadun, hadasana Ismail, yakni Ibnu Ibrahim. Akhbarona Muhammad bin Ishaq, hadasani Sa'id ibni Ubaid ibni Sabbaq, Anabi an Sahal ibni Hunaifin, kola berkata Sahal. Kuntu ada saya Sahal, alqa mengeluarkan saya minal madhi dari madhi, syiddatan berat, maksudnya sering. Saya ini sering mengeluarkan madhi, kata Sahal. Wa kuntu dan ada saya, ukthiru memperbanyak saya, minal iktisali dari mandi jinabat. Sehingga saya sering mandi jinabat. Begitu keluar madhi, mandi jinabat. Keluar madhi, mandi jinabat. Fasa'altu maka bertanya aku Rasulullah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andalika dari demikian itu madhi. Lalu saya bertanya kepada Nabi tentang madhi itu. Faqala bersabda Nabi, Innama sesungguhnya yujzika mencukupi kepadamu mindalika dari demikian madhi, yaitu al-wudu'u, wudu. Setelah ditanyakan kepada Nabi, Nabi memberikan penjelasan, madhi itu tidak harus mandi jinabat. Kalau keluar madhi itu cukup wudu. Nah, karena madhi itu najis, ya tentunya dibasuh dulu atau cebok dulu, disucikan dulu. Kemudian cukup hanya dengan wudu saja, tidak harus mandi jinabat. Qultu berkata aku, ya Rasulullah, fakaifa maka bagaimana? Bima dengan apa-apa yusibu yang mengenai yusaubi pada pakaian saya minhu dari madhi. Nah, terus Nabi, pakaian saya yang kena madhi itu gimana hukumnya? Qala bersabda Nabi, yakfika mencukupi kepadamu bi'an ta'khud tangan atau satu cawuk mimain dari air, watan zoha maka menyiramkan kamu biha dengan air satu cawukan, min saubika dari pakaian kamu, haitsu dimana taro telah melihat kamu, annahu sesungguhnya madhi, asobahu mengenai apa madhi pada pakaian.
Adapun madhi yang mengenai pakaian kamu, cukup kira-kira pakaian yang terkena madhi itu, ya kamu siram dengan air secawuk. Nah, artinya ya dikuconi gitu aja. Jadi nggak diguyurin, nggak terus dicuci, enggak. Cukup dengan air secawuk atau ya segayung lah, ya, siram, udah suci itu. Tapi kalau nggak puas mau dikucek-kucek dicuci ya boleh-boleh saja. Ini kan minimal. Jadi itulah hukumnya madhi dan cara mensucikannya madhi apabila terkena pakaian. Rawahu Abu Dawud fi kitab Thaharah. Akhbarana Abu Nasr Umar bin Abdul Aziz hadasana Ahmad bin Ishaq Ibni Syaiban al-Baghdadiyu al-Harawiyu Ana Mu'ad bin Najidah hadasana Khalad ibnu Yahya hadasana Malik ibnu Migwal An Zur'ah ibnu Abi Abdurrahman qala berkata Abi Abdurrahman. Sami itu mendengar aku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu berkata Ibnu Abbas. Al-maniyu adapun mani wal wadyu dan wadyu wal madyu dan madhi. Amal maniyu adapun mani sperma bahwa maka adapun mani alladzi yang minhu dari mani apa al-huslu mandi junub. Jadi kalau keluar sperma atau mani itulah yang harus mandi jinabat. Wa amal wadyu adapun wadyu wal madyu dan madhi. Faqala berkata Ibnu Abbas Ilsil membasuhlah zakaroka pada zakarmu. Dibasuh cebok lah ya. Au madza kiroka atau beberapa kemaluanmu. Watawadhu dan berwudulah. Wudu akan seperti wudumu li sholati untuk sholat. Jadi yang harus mandi jinabat itu kalau keluar sperma. Tapi kalau madhi atau matyu itu cukup cebok lalu kemudian berwudu sudah. Dan tambahan catatan bahwa madhi itu najis dan kalau sudah wudu keluar madhi itu hukumnya wudunya batal. Termasuk sperma. Apalagi sperma harus mandi. Jadi kalau keluar madhi itu membatalkan wudu. Babu hukmil mani, bab hukumnya mani, sperma. Wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana Muhammad ibnu Bishrin, An Amr bin Maimunin, qala berkata siapa Amr. Sa'altu bertanya aku Sulaiman ibn Yasarin kepada Sulaiman bin Yasar. Bertanya anil mani tentang mani. Yusibu yang mengenai taubar rojul pakaian orang laki-laki, termasuk wanita. Bagaimana hukumnya? Pakaian yang terkena mani. Ayak siluhu apakah membasuh siapa rojul pada pakaian? Am yang silu apakah mencuci athauba pada pakaian? Apakah cukup yang terkena mani itu saja dikuconi, dibasuh, disiram? Atau harus dicuci semuanya? Maqala berkata Sulaiman.
Akhbarotni telah mengabarkan kepadaku siapa Aisyah tu ibu Aisyah. Isi kabar anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada Nabi yang silu membasuh almania pada mani. Artinya yang kena mani itu pakaian yang terkena mani cukup hanya dibasuh, nggak usah dicuci keseluruhan. Lumayan rujuk kemudian keluar Nabi ila sholati untuk sholat. Fidzalika di dalam demikian itu pakaian. Jadi pakaian terkena mani, bagian yang terkena itu disiram, dibasuh, terus langsung pakaian itu oleh Nabi digunakan untuk sholat. Berarti sudah suci, tidak harus dibasuh, dicuci semuanya. Wa ana dan saya angduru melihat saya. Ila asaril ghosli, ila asari pada bekasnya. Al-ghosli basuan. Fihi di dalam pakaian. Bahkan begitu pakaian kering, saya melihat itu bekas pakaian yang terkena sperma itu masih kelihatan kayak pulau gitu. Ya, jadi nggak harus bersih banget, nggak harus disabun. Karena sperma itu sebetulnya hukumnya tidak najis. Tapi jijik, nah gitu aja ya. Yang najis tadi, mazi. Makanya Nabi pakaian yang terkena spermanya itu cukup hanya bahkan kalau udah kering ya dikerok begitu saja. Ya. Makanya begitu habis disiram, dibasuh, kering, bekasnya ya masih kelihatan karena emang nggak bersih banget. Nah itu nggak apa-apa. Wa hadatsana Umar bin Hafs ibni Ghiyasin hadatsana Abi anil A'mash an Ibrahim anil Aswad wa Hammam an Aisyah fil mani di dalam urusannya mani. Qalat berkata siapa ibu Aisyah, kuntu ada saya afrukuhu ngerok saya pada sperma karena sudah kering. Akhirnya dikerok dulu, setelah itu baru disiram. Min saubi dari pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bu Aisyah itu sendiri mengalami pakaian Nabi terkena sperma, bahkan udah kering. Wah, dikerok sama Ibu Aisyah. Kerok, kemudian disiram air, habis itu udah dipakai lagi. Udah suci. Artinya ya, karena memang tidak najis, gitu. Rawu Muslim, Kitabut Thaharah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, Bapak Ibu jamaah semuanya. Demikian ini ya, tadi lanjutan pengajian Kitab Thaharah ya, itu terkait dengan masalah kesucian ya, namanya juga Thaharah. Jadi kita harus semakin luas pengetahuannya tentang masalah kesucian. Mana yang najis, mana yang suci lah ini kita harus paham betul.